Ini tuh bukan perjalanan umroh pertama kan? Pertama. Bohongan lu? Pertama. Pertama banget. Buat Omes pertama, buat Ayu pertama. bohongan lu? Ya. Pertama Pertama jadi, kali. Sebenarnya kan dari dulu Kang disuruh sama almarhum mama kan, ayo umroh dari. Oh iya mama terus berkata ya. Terima kasih. Dari dulu, cuman kalau dulu mah mikirnya kalau aku ibadahnya aja belum di sana kan namanya aja tanah suci gitu kan. Kok kayaknya aku kalau ibadah yang sholat masih bolong-bolong terus kesana tuh kayak malu gitu. Ntar dulu deh kalau diintar-entar aja gitu. Nah tapi sekarang nih justru malu. Udah kesana kesini, Iya. masa ke situ enggak gitu. Itu ide siapa di antara berdua? Tiba-tiba. Enggak, itu disuruh ibu kan. Iya Dimarahin. tiba-tiba pas ibu ajak. Cuma Tiba-tiba marahin. Iyanya gara-gara itu. Jadi kan tahun lalu yang sempat Amerika sama prediksi Ayu ikut. Terus kita ada juga kerjaan ke Jepang. Terus ada ya beberapa negara lah waktu tahun lalu tuh. Terus ibu si AA kaditu kadiu. Itu ibu saya kan Hungaria. Jadi itu bahasa Hungaria. Si AA kaditu kadiu tapi can pernah umroh. Kok orang ngerti? Karena berarti ada garis keturunan Hungaria. Aduh baru. Masih ada keturunan Hungaria. Nah dari situ ya udah deh sekalian nurut ibu dan kita juga sepakat ayo kita Pertama kali pertama berdua. enggak Sama ibu bertujuh. sama Jadi dari ibu udah semua anak-anak sama menantu semua umroh. tanpa anak-anak. Tanpa anak. Anak-anak Tanpa juga. cucu, sorry. Iya. Gimana perasaannya? Sungguh perjalanan yang sangat emosional ya. Karena kan Allah. ya itu di awal itu Januari ya. Ya. Januari di awal tahun 2023 di mana 2022 itu kayak aku sendiri itu lagi up and down banget kan yang mama meninggal, Iya. yang COVID lah yang macam-macam banget deh gitu di 2000. Terus kayak pas 2023 ke sana ya udah ayo bismillah ngelihat Ka'bah kan gimana sih ngelihat Ka'bah tuh biasanya di sajadah kalau nggak di TV gitu kan di tembok. baru aja di pelatarannya nih belum sampai depan. Wah itu keluar tapi nggak mikir yang maksudnya belum sempat mikir dosa belum sempat ngelihatnya aja tuh udah penuh haru gitu. Karena masih jauh. Masih jauh. Tapi udah nampak langsung gitu kayak Masya Allah ini aku di sini gitu. Ya gimana? Ada kejadian apa nggak? Kan biasanya di sana tuh banyak yang bilang kalau kita ke tanah suci tuh Diliatin. pasti diliatin atau apa yang kita pernah melakukan hal buruk di sini di sana suka kita kejadian. Ada nggak kejadian Omes? Kejadiannya Kalau buat gue pribadi sih, gue malah bersyukur banget ya tuh. Buat gue perjalanan itu masih sangat berkesan ya. Iya. Ada penyesalan, ngobrol sama ustadznya waktu itu mutawif kita. Ustadz saya menyesal, kenapa saya baru berangkat di usia ini? Oh gak apa-apa Kang. Mungkin banyak orang yang mampu tapi belum terpanggil, belum dipanggil sama Allah. Ini saatnya Kang Omes dipanggil sama Allah. Selamat menikmati panggilan Allah. Tapi saya jamin setelah sekali dipanggil ini, pasti Kang Omes ketagihan katanya gitu. Iya. Nah, pas kesana, yang gue rasakan, jujur, ada mikirnya, aduh, gue kayak kemarin selama hidup gue gimana ya nanti diliatin katanya biasanya. Justru yang gue rasakan itu adalah kenikmatan. Yang ngobrol ke Ayu, ke Ustadz, ke keluarga, yang dilihatin itu justru, ya Allah ternyata sudah banyak rezeki yang diberikan yang saya lupa selama ini untuk bersyukur. Jadi di umroh pertama itu, biasakan kita cowok ya penasaran. Ya Allah saya pengen sholat di Hijr Ismail. Kejadian. Ya Allah saya pengen dimudahkan semuanya. mencium Hajar Aswad. Saya cium Hajar Aswad. Ya Allah saya ingin bergelantungan di pintu Multazam. Saya ingin bergelantungan di pintu Ka'bah. Alhamdulillah nyampe. Ya Allah saya ingin mencium Multazam. Alhamdulillah nyampe. Semoga cerita ini menjadi hikmah ya. Semoga menjadi hal yang menjadi positif gitu. Sampai yang terakhir, gue tuh belum bisa mencium rukun Yamani. Kan biasa dipegang katanya sunahnya segala macam. Rukun Yamani itu adalah salah satu batu surga yang ada di Ka'bah yang menghadap ke arah Yaman. Ya. Itu udah hari terakhir. Wah udah gak bisa nih, udah penuh banget kan. Itu aja perjuangan. Ya Allah, izinkan saya kembali lagi untuk umroh suatu saat nanti. Satu hal yang belum nih, di Hijr Ismail, Makam Ibrahim, mencium kiswah dan segala macam itu udah semua sholat di situ. Izinkan saya kembali ke tanah suci untuk bisa mencium rukun Yamani. Terus izin waktu itu udah tawaf badal, mau terakhir untuk berpisah. Izin ke istri, ke ibu, saya mau sholat zuhur. Saya pengen sholat terdekat dari Ka'bah. Terus
muter kan, kita ikut tawaf 1 jam lebih, tawaf, ya. harus. Labbaik Allahumma labbaik, kita ikut sholawat segala macam. Terus Sendirian haji tuh? sendiri. Sendiri. Askar haji, stop. Salah. Naam. Berhenti, set. Di situ saya merasa beruntung dan rezeki dari Allah selama ini sangat banyak dan saya lupa bersyukur. Saya sholat saf pertama di depan rukun Yamani. Masya Allah, Mes. Makanya, wah, Dimudahkan. kontan gitu makanya ya Allah. Makanya ketika saya nanya sama ustadznya, Ustadz, ya Allah dimudahkan. Kang Omes bukan dimudahkan, tapi dilebihkan. Semua sunnah dalam umroh, Kang Omes bisa melakukannya. Di sekitar Ka'bah, gak ada yang bisa sampai semuanya, ada mungkin yang berapa sudah cukup lelah. Kang Omes bukan dimudahkan, tapi dilebihkan. Nah mungkin itu hikmahnya. Makanya saya bilang, oh ya mungkin selama ini saya sudah diberikan banyak rezeki, tapi saya tidak merasakannya. Ya Allah, terima kasih sudah mengingatkan saya tentang rezeki yang banyak yang sudah diberikan selama ini. Gitu. Itu tiba-tiba tanpa direncana terbawa arus, Terbawa arus, dan di situ. stop askarnya. Ayo, salah, zuhur. Duduk. Lu belum nyadar saat itu? Belum sadar. Sampai ya nonton penuh. Iya. Terus Rebutan geser banget. pembatas. Iya. Geser. Duduk, pas duduk. Masya Allah, depan banget. Nangis. Ada fotonya. Di situ banget. Nangis. Saya nangis dari awal mau sholat sampai saya sholat full sampai salam. Saya nangis, saya kayak ya Allah, Allahu Akbar. Saya bilang ini. Saya berniatnya izinkan saya kembali lagi ke tanahmu ya Allah. Tapi kalau ya itu kita tuh harus berprasangka baik kepada Allah. Ya. Apapun bisa terwujud. Dan itu istilahnya kan kita tuh kalau sholat itu kan kiblatnya ke Ka'bah, titik itu. Ya. Dan Omes di situ. Jadi lu istilahnya tuh saf pertama dari seluruh dunia gitu. Ya. Betul. Saf Ya kan, dari pertama pusara itu lu di situ. paling depan selesai. Kok gencet gimana? Saya nempel di rukun Yamani, ya Allah. Wah nikmat. Ya alhamdulillah ya. Dan Itu itu- rezeki itu. Gak bisa dibayar dengan apapun. Wah, nggak bisa. Ih, Ya ikut bahagia loh Mes. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Tapi aku lihat Omes sekarang tuh bener-bener udah beda ya. Apalagi sekarang Omes semenjak punya anak yang ketiga ini lebih kalem. Banyak perubahan nggak yuk? Emang iya. Banget Ya. banyak perubahan. Emang iya. Banyak. Apa karena udah merasa tambah tua atau gimana Kok Mes? gue ngeliat sih masih sama. Ada berubah lah. Ya kalau ngelihat gini doang mah nggak ada bedanya memang. Lebih kalem gitu. Iya, lebih apa ya, lebih Tidak menggebu-gebu. lebih family man sekarang tuh. Dulu juga family. Dulu, man. dulu udah segitu, sekarang lebih lagi. Jadi kayak dulu tuh kan ya Kang, misalnya dia kerja di tendean, terus habis itu 3 jam kemudian kerjanya di Jeruk Purut. Sebenarnya kan dekat rumah Pejaten yang bisa pulang dulu. Cuman yang memang biasanya macet atau apa, gue nunggu di sana aja deh gitu. Takut telat, takut apa. Kalau yang sekarang tuh bener-bener dia, gue harus pulang. Gitu. Mau cuman nyampe rumah, cuman sekedar nyiumin anak-anaknya, aku juga kebagian. Terus dia pergi lagi, gitu. Sekarang, Apa yang membuat lo gitu? Kalau yang paling terakhir, kalau awal pertama tuh pas embun mulai gede, kan dulu ya alhamdulillah ya pilihan lah ya, maksudnya bekerja alhamdulillah pagi ketemu pagi, terus sampai satu titik embun ngomong ke gurunya nangis, aku kangen sama Abi katanya. Bohongan. Aku nggak pernah ketemu Abi karena kan saya berangkat subuh, pulang jam 12 malam tuh, lagi banyak alhamdulillah pekerjaan waktu itu. Nah dari situ saya ditambah kemarin umroh, yang paling itu umroh tuh salah satu rezeki dan kenikmatan yang saya miliki adalah keluarga dan anak. Kayak sekarang puasa dari berapa tahun, terutama tahun ini, saya harus bisa menemani mereka buka, saya harus bisa menemani mereka sahur. Saya kalau bisa sekuat saya bisa mengajak mereka, anak laki-laki saya ke masjid. Kalau bisa di rumah saya memimpin mereka belajar di rumah gitu. Bagus Mes, itu memang perubahan yang terjadi banget banyak sih, sama Omes. Masya Allah, Bagus. beda Jadi banget. tapi Embun pernah ngomong gitu beneran? Nah, Embun ngomong ke bisnya,
Nangisnya juga bukan yang rewel, tapi kayak yang deep talk gitu loh Kang. Bun itu kan dewasa banget iya, ya. Kayak dia kenal Bun, dia tuh bisa ngomong kayak gitu ke orang lain tuh jarang banget. Iya. Terus dengan ada tiba-tiba ada air mata tuh jarang banget gitu. Sampai keluar air mata? Iya. Sekangen itu? Sekangen, aku tuh nggak pernah, aku kangen sama Abi nggak pernah ketemu. Aku bangun, Abi nggak ada, aku tidur, Abi belum pulang gitu. Jadi dia benar-benar ngerasa Abinya itu nggak ada di rumah itu, padahal selalu pulang. Anak gue jangan sampai ketemu Om Bunan ntar ngikutin aku gitu. Kayaknya udah deh, kayaknya udah. Bagus lah kayak gitu, itu kan namanya proses pendewasaan diri Omes menjadi seorang bapak yang lebih matang, suami yang lebih matang lagi itu. Pasti akan kita lewati. Tapi katanya ada yang dikangenin Dian Ayu kepada Omes nih. Ada sebuah artikel tentang hal yang dikangenin Dian Ayu. Nih. Foto kenangan Dian Ayu ungkap kerinduan pada ibunya. Kangen sama ibunya pasti. Pagi bulan Ramadan gini ya. Karena ibunya itu luar biasa loh. Perjuangannya ya Yu. Iya, aduh. Ini tuh lebaran kedua nggak ada mama. Lebaran kedua. Apa namanya? Jadi di masa-masa terakhirnya mama kan di Surabaya, aku di Jakarta gitu. Di masa terus pas pandemi lagi ya Kang, jadi gemes aja gitu. Kayak namanya orang sakit tuh kunjungan keluarga itu kan sangat berarti ya buat penyemangat. Meskipun mama tuh Alzheimer, udah nggak sadar, udah nggak kenal orang, punya dunia sendiri gitu. Alzheimer. Mama tuh Alzheimer tapi meninggalnya karena leukemia. Jadi sakitnya mama kita nggak tahu. Jadi aku sempat sebulan tuh di Surabaya nggak kerja sama sekali, izin sama Omes sama anak-anak untuk nemenin mama gitu. Nggak bisa keluar dari rumah sakit, nggak boleh peraturan rumah sakit. Jadi bener-bener dalam ruangan itu berdua sama mama. Yang lumayan bikin stres di hari-hari pertama, tapi lama-lama ngelihat mama kayak ya apa namanya, ini tuh nggak ada apa-apanya gitu lah dibanding sama apa yang udah mama lakuin gitu. Cuman sekedar nyuapin doang, bantuin gantiin popok karena mama udah nggak bisa gerak, mama udah lupa bergerak gitu. Itu sangat ini sih. Tapi itu puas banget loh Yu. Kurang. Kalau bisa dibilang puas sih masih kurang ya. Terus ketika mama nggak ada itu kok ya pas aku lagi nggak bisa nemenin mama gitu. Oh pas lagi? Jadi mama masuk rumah sakit kan. Aku udah hamil tuh, hamil anak ketiga, hamil si bulan kan. Mau ke situ cuman kan resikonya lebih tinggi, masih pandemi kan. Jadi segala macam pertimbangan nggak usah deh gitu. Kita kontrol ini aja gitu. Kok ya ternyata ya begitulah. Dari sebulan penuh dengan mama? Sebulan sama mama, membaik dia. Pulang, terus dia kontrol biasa, kemo bolak-balik gitu. Nah di kemo terakhirnya itu tuh pengen nemenin tapi kan lagi hamil, ya udah. Mama bahkan sempat kena COVID loh Kang. Di kondisi itu? Di kondisi dia ada komorbid seperti itu, mama kena COVID tapi ya Masya Allah qadarullah ya. Emang karena dia sudah, jadi ada alasan kayak ada alasan Allah kasih dia leukemia, tidak sadar. Orang dengan penyakit tidak sadar. Jadi dia nggak tahu dia sakit apa, sembuh. Karena nggak stres ya. Nggak stres, nggak andai mikir dia apa, tahu, dia akan dia akan buruk kondisinya. Kondisinya akan berbeda mungkin gitu. Tapi mama nggak tahu kan, nggak sadar. Kita semua nangis-nangis, mama cuma ketawa-ketawa, senyum gitu doang. Itulah Allah pasti punya rencana itu, terbaik makanya pas kemarin aku di Tanah Suci tuh kayak nyeselnya itu adalah terakhir mama pernah ngajakin. Aduh Yu. Mama pernah ngajakin sebelum aku nikah tuh mama pernah ngajakin, terus ya waktu itu aku masih yang nggak mau mau ke negara lain aja. Ya, tapi sekarang setidaknya sudah mewujudkan salah satu cita-cita mama ya. Iya, alhamdulillah mama. kemarin juga sempat umrohin mama di sana. Jadi ya semoga ya cerita ini semoga jadi ini aja ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Habis ini kita akan kembali lagi ngobrol sama Omes. Dan juga pengganti Omes prediksi sudah sampai. Sudah sampai? Ya. Jangan kemana-mana tapi FVP. Koridor Pagi.